Himura dan Alice pergi menuju ke tempat villa Yumemori bertemu dengan yang mengundang mereka bernama Shirafuse. Mereka datang mengenai adanya sebuah mimpi buruk. Semua bermula pada 1 minggu yang lalu. Alice bersama editornya bertemu dengan Shirafuse dan editornya bernama Ezawa Hatoko. Di sini, Alice sebagai pewawancara untuk novel terkenal yang dibuat oleh Shirafuse dengan judul Night Rising. Cerita di dalam novel itu didapatnya melalui mimpi-mimpi buruk yang sering dia alami. Bahkan ada tempat khusus di mana jika dia tertidur di sana, maka mimpi buruk itu pasti akan terjadi. Tempat itu berada di villa Yumemori. Berbeda dengan Alice yang menulis novel terkadang terinspirasi dari kasus-kasus yang dia tangani bersama Himura. Shirafuse pun ingin mengundang Alice dan Himura untuk datang ke villa itu. Himura mau ikut karena dia juga sering bermimpi buruk, tapi dengan waktu dan tempat yang tidak menentu. Dia tertarik ketika mendengar Shirafuse mendapat mimpi buruk hanya pada satu tempat khusus. Dan inilah alur cerita kriminologis Himura, The Movie, Hunter Nightmare. Pindahlah ke rumah Shirafuse di villa Yumemori. Menuju kamar yang disebut sebagai kamar mimpi buruk. Terlihat seperti kamar biasa, tapi untuk membuktikannya, Himura dan Alice akan tidur di kamar ini. Pada malamnya, Shirafuse mengajak untuk makan di restoran. Restoran itu juga ada tempat penginapan. Ezawa tinggal di sini. Sambil makan, Shirafuse menceritakan dia sering bermimpi buruk di suatu malam. Dia berjalan di taman yang sepi. Ada wanita dengan rambut panjang dan memakai mantel sedang duduk di bangku taman. Saat Shirafuse mendekatinya, wanita itu mengucap sebuah kata. Dari mimpi itulah dia membuat novel dengan judul Nightmare Rising. Dan setelahnya mimpi buruk itu terus berlanjut. Himura juga sering bermimpi buruk, mimpi di mana dia membunuh orang. Ezawa melihat Himura memiliki aura yang sama di dalam novel Nightmare Rising. Pemburu yang mengalahkan orang jahat dengan menggunakan panah. Dia ingin menunjukkan buku itu kepada Himura. Dan bersamaan dengan Ezawa yang pergi mengambil buku ke kamarnya, pemilik restoran ini dan istrinya datang untuk menanyakan rasa masakannya. Pemilik cerita suami bernama Mitsuishi Ryohei dan istrinya bernama Mitsuishi Shizuyo. Ada juga keponakan mereka bernama Mitsuishi Yumi. Dan di saat Ezawa muncul menuruni tangga, tiba-tiba dia terjatuh. Entah kenapa keluarga pemilik restoran ini tampak ketakutan. Yumi sempat mengatakan kalau tempat Ezawa jatuh sama persis seperti seseorang dengan nama Watashi. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan kondisi hujan lebat, Shirafuse menceritakan kalau orang dengan nama Watashi dulu adalah asistennya yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. Watashi dulu pernah jatuh di tempat yang sama seperti Ezawa tadi. Kebetulan teman wanita Watashi datang pada hari ini. Himura dan Alice sempat berpas-pasan dengan wanita itu saat dalam perjalanan ke rumah Shirafuse. Saat ini wanita itu sedang menginap di rumah Watashi. Sampai di depan rumah Shirafuse, dia mau pergi ke belakang bangunan rumahnya karena khawatir hujan deras sekarang ini akan menjadi angin topan. Jadi Himura dan Alice akan masuk duluan. Mereka sudah sampai di kamarnya. Himura tidur duluan dengan penasaran mimpi buruk apa yang akan dimimpikannya. Sedangkan Alice masih takut untuk tidur. Sekitar jam 1:30 dini hari, Himura terbangun dari mimpi buruknya. Dia bermimpi memegang busur panah. Mungkin dia bermimpi karena sebelumnya membaca novel Nightmare Rising. Alice pun makin takut kalau dia juga bermimpi buruk juga. Dia melihat sesosok wanita saat dia melihat keluar melalui jendela kamar. Esoknya di restoran Mitsuishi, ada orang yang tampak dekat dengan Yumi bernama Yuge Yoichi, sang pembuat game. Dia menunjukkan rekaman belakang mobilnya tadi malam di jam 23.33. Mobilnya hampir saja tertimpa
pohon yang tumbang. Tapi gara-gara itu juga, jalan keluar ke villa ini akan tertutup sementara sampai pohon tersebut disingkirkan. Kemudian datang Shirafuse yang pertama-tama menemui Yuge untuk bersyukur Yuge tidak tertimpa ranting itu. Yuge pun pergi untuk melihat kembali pohon itu bersama Yumi. Shirafuse pun menceritakan mengenai Yuge kepada Himura dan Alice. Yuge, seorang direktur perusahaan game, sempat menawarkan novel Nightmare Rising dibuatkan menjadi game, tapi lama-lama Yuge mulai tertarik dengan suasana villa ini dan sering datang terutama ke restoran Mitsubishi bertemu dengan Yumi. Hubungan mereka berdua sangat dekat. Yumi menganggap Yuge sebagai kakaknya yang sering mampir. Dan sekarang Shirafuse menanyakan bagaimana tidur di kamar mimpi buruk. Himura menceritakan kalau dia bermimpi seakan sebagai karakter yang tertulis di novel Shirafuse. Sedangkan Alice sendiri tidak tidur, jadi dia ditanyakan apakah dia melihat wanita yang berjalan di luar. Shirafuse menjelaskan kalau apa yang dilihat Alice saat itu adalah Yahagi, seorang ilustrator. Dia sering berjalan sambil tidur. Terkadang penyakitnya itu kambuh. Pada awal-awal, Shirafuse juga sempat takut sama seperti Alice. Kebetulan orang yang disebut itu datang, bernama lengkap Yahagi Moe. Dia datang karena melihat sesuatu yang aneh pada teman wanita Watase. Yahagi memanggilnya tapi tidak direspon. Segeralah ke rumah Watase. Ternyata pintu rumah itu tidak dikunci. Sampai di dalam ditemukanlah kalau wanita itu tewas dengan anak panah tertancap di lehernya. Dilihatlah kalau panah yang tertancap itu diambil dari panah yang terpajang di dinding. Dan pergelangan tangan kanan korban dipotong. Di dinding lainnya ada darah yang berbentuk tangan. Kemudian polisi datang. Detektif Prefektur Kyoto Kamioka Selatan, Nishida Moria, mula-mula akan meminta informasi. Baru nanti penyidik Divisi 1 Prefektur Tokyo, Sokabe, akan datang menyusul. Informasi yang didapat saat ini adalah korban datang ke villa ini pada kemarin sore. Shirafuse sempat bertemu dengannya. Keluarga Mitsubishi juga bertemu dengannya saat ke restoran, tapi baru pertama kali bertemu. Sempat mengobrol sebentar kalau korban adalah kenalan lama dari Watase. Berdasarkan tim forensik, perkiraan waktu kematian adalah semalam antara jam 9 malam sampai 1 dini hari. Dengan ranting pohon yang jatuh menghadang jalan, lebih tepatnya pada jam 23.32 malam, maka secara tidak langsung semua yang tinggal di area villa ini adalah tersangka. Setelah Sokabe datang, investigasi akan dimulai. Korban bernama Okita Yuriko, 31 tahun. Barang-barang berharga di dompetnya terlihat masih utuh, tapi ponselnya tidak ditemukan. Pergelangan tangan kanan yang dipotong pun juga masih belum ditemukan. Alat yang digunakan untuk memotong kemungkinan pisau atau gergaji dilakukan pasca korban meninggal. Untuk apa sampai memotong pergelangan tangan korban itu masih belum diketahui. Dan hal lainnya yang menjadi tanda tanya untuk Himura adalah bekas tangan yang ada di dinding. Tangan kiri seorang pria yang cukup besar. Dalam kondisi seperti apa tanda itu bisa menempel di sana di mana posisinya sangat rendah sampai mendekati lantai. Lalu Sokabe memberi kabar baru kalau menemukan satu tersangka luar dari kakak korban yang menceritakan kalau adiknya sempat menjadi korban stalking oleh salah satu teman angkatannya bernama Ozumi. Kebetulan deskripsi Ozumi cocok dengan pelaku yang memiliki tangan cukup besar. Divisi 1 sedang mencari keberadaan Ozumi yang mungkin masih ada di sekitar sini. Kemudian Himura, Alice, dan Sokabe melakukan wawancara pada para tersangka, dimulai dari Shirafuse yang sempat bertemu dengan Okita kemarin. Kakak Watase memberitahu kalau Okita baru sebulan lalu tiba di Jepang dari Amerika Serikat. Di saat itu juga Okita baru tahu kalau Watase sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan langsung menuju villa ini. Yuriko ingin melihat rumah Watase yang dulu ditinggalnya di villa ini, jadi Shirafuse memberikan kunci rumahnya. Dan untuk alibi Shirafuse di mana dia di antara jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Pasca berpisah dengan Himura dan Alice malam tadi, dia pergi ke bangunan belakang dan langsung mandi karena basah kuyup. Setelahnya dia semalaman berada di ruangan mereka duduk saat ini. Himura menanyakan kapan Shirafuse tahu pohon yang tumbang tadi malam. Sebelumnya saat Yuge baru tiba di restoran, Shirafuse baru datang langsung membahas
pohon yang tumbang malam tadi, padahal Yuge belum menceritakan itu pada Shirafuse. ゆげくん、昨夜は間一髪だったらしいね。なんで？ Shirafuse sendiri tahu kabar itu pagi tadi, diberitahu oleh Ryohei lewat SMS. Terlihat Ryohei mengirim pada jam 8 pagi tadi. Kemudian menemui Yahagi Moe. Dia adalah orang yang pertama kali melapor melihat kejanggalan pada korban di rumah Watase. Pertanyaannya, kenapa Yahagi mengintip rumah itu? Dia menjawab kalau dia mengira Okita Yuriko sudah pergi dari rumah Watase. Kemarin sore, Yahagi melihat Yuriko memanjat satu pohon yang terdapat kotak di sana, seolah mencari sesuatu dan tampaknya dia tidak menemukan apa yang dicari. Maka itu, Yahagi penasaran dengan Yuriko sampai mengintip rumah Watase dan juga Yahagi sempat menyukai Watase. Pertanyaan dari Himura sama seperti sebelumnya pada Shirafuse. Kapan Yahagi mendengar kabar pohon yang tumbang? Yahagi menjawab pada malam itu juga. Saat itu dia sedang mendengar musik karena takut dengan petir. Tapi dia tidak melihat mobil Yuge yang lewat karena tidak melihat ke arah luar. Selanjutnya menemui Yuge Yuichi. Yuge secara tidak langsung memastikan alibi Yahagi benar karena saat dia lewat, dia mendengar musik yang cukup besar, tapi dia tidak tahu itu berasal dari rumah Yahagi. Kedatangannya ke sini, dia memberitahu pertama kali pada keluarga Mitsubishi karena dia datang langsung menuju restoran tersebut. Sedangkan apakah dia mengenal Watase atau tidak, Yuge hanya mengenal Watase sebagai tahu wajahnya saja. Dia tidak dekat karena berpikir Watase membencinya. Setiap kali Yuge datang ke villa ini, entah kenapa Watase seolah menghindarinya. Dan juga menurut Yuge, Yumi menyukai Watase karena sejak Watase meninggal, dia berubah menjadi pemurung. Dan berpindah lagi ke keluarga Mitsubishi. Mereka sempat mengobrol dengan Yuriko di restoran. Pada saat itu, Yuriko ingin mendengar apa yang diketahui mereka tentang Watase. Tapi Yumi marah. Kenapa Yuriko baru datang ke sini setelah 2 tahun meninggalnya Watase? Yumi merasa Yuriko tidak ingin mencari tahu tentang Watase, tapi ada sesuatu yang ingin dia cari. Dan tampak terlihat seperti berhati-hati, jadi Yumi mengusir Yuriko pada saat itu. Dan terakhir, Ezawa Hatoko. Dia berada di kamar pada saat ranting pohon jatuh, tapi karena dia sedang bekerja, jadi dia tidak tahu sedang melakukan apa pada waktu kejadian. Semua tersangka sudah dimintai keterangan. Maka pertanyaan dari Alice adalah, kenapa setiap tersangka Himura menanyakan tentang tumbangnya pohon tadi malam? Dalam analisa Himura, pohon tumbang itu jatuh pada 23.32.36 detik. Dalam semua kejadian yang terjadi semalam, hanya pohon tumbang itu yang menjadi fakta yang paling mutlak dan berkemungkinan akan menjadi bukti yang menuntun penyelesaian kasus ini. Di saat itu, Nishida datang untuk melapor bahwa berhasil menemukan jejak Ozumi. Karena Ozumi tidak mempunyai SIM, Nishida lalu menyelidiki perusahaan taksi lokal dan menemukan sesuatu. Foto Ozumi yang sempat menaiki taksi. Wajah orang itu sebelumnya sempat Himura dan Alice lihat saat pertama kali menuju villa ini. Entah Oizumi merasa ketahuan mengganti rencananya atau hal lainnya, yang tidak dimengerti Himura adalah pada foto itu tercatat Oizumi berada di dalam taksi pada jam 21.42 di malam kejadian menuju kembali ke villa ini, dan itu juga sebelum tumbangnya pohon. Tapi yang bisa dimungkinkan saat ini, Oizumi masih ada di sekitar sini bersembunyi. Nishida akan mencari keberadaan Oizumi bersama kepolisian prefektur Kamioka Selatan. Kemudian di saat Himura dan Alice kembali ke rumah Shirafuse, telepon dari Sokabe masuk. Oizumi ditemukan di rumah yang tidak terpakai di sekitar area villa ini, tapi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Orang yang disangka sebagai pembunuh Okita Yuriko justru ditemukan sudah tidak bernyawa. Kemudian Himura dan Alice menuju TKP tempat Oizumi ditemukan. Oizumi ditemukan di ruangan tersembunyi di rumah ini. Tasnya masih ada sesuai dengan di foto sebelumnya. Pergelangan tangannya pun juga dipotong. Jika Yuriko dipotong di sebelah kanan, Oizumi dipotong pada bagian kiri. Tapi ponsel Yuriko tidak ditemukan di sini. Ada bekas cekikan di lehernya.
tapi di sampingnya tidak ada bekas cekikan. Sepatu yang basah yang kemungkinan Oizumi dibunuh di tempat lain dan dibawa ke sini. Untuk sementara, analisa dari Himura adalah Oizumi dibunuh di tempat yang sama dengan Okita Yuriko, yaitu di rumah Watase. Dan kemungkinan senjata yang digunakan untuk mencekik leher Oizumi masih ada di rumah Watase, yaitu busur panah. Dan ditemukan sebuah tali. Apakah itu adalah senjata pembunuhnya di mana gulungan tali itu masih ada di sana? Atau itu hanya sebuah pengalihan? Pertanyaan adalah, kenapa pelaku masih membawa ponsel Yuriko dan pergelangan tangan Yuriko jika pelaku ingin menjelaskan semua ini pada Oizumi? この現場からは犯人のうめき声や悲鳴が聞こえる。 Kemudian pasca dari TKP, Himura dan Alice kembali ke rumah Shirafuse untuk menceritakan yang sudah terjadi dan penyelidikan ini akan dimulai lagi dari awal sejak kematian Oizumi. Mayatnya ditemukan pada pagi hari. Saat itu ada kursi yang terlihat sengaja ditaruh di sana. Nishida yang duduk di situ secara kebetulan melihat ada knop pintu di bawah kursi. Asumsi sementara adalah dua korban dilakukan oleh pelaku yang sama. Melihat jalan yang tertutup karena pohon tumbang, tidak mungkin orang di luar villa ini keluar masuk untuk melakukan kejahatan di waktu tersebut. Artinya pelakunya adalah salah satu orang yang ada di area villa ini. Dan entah apa alasan Yuriko ke sini, tapi yang jelas kasus ini berkaitan dengan Watase. Entah itu sebuah rahasia yang berhubungan dengan masa lalunya atau hal lain. Watase yang sempat menjadi asisten Shirafuse. Shirafuse sendiri tidak pernah mendengar cerita masa lalu Watase selama dia menjadi asistennya. Yang Shirafuse tahu, Watase memiliki bakat yang spesial, dan Himura menebak bakat yang disebut Shirafuse adalah mimpi buruk. Watase selalu bermimpi buruk dan mengingat mimpi itu dengan detail. Bagi Shirafuse, itu adalah berkah karena mimpi Watase bisa digunakan sebagai ide untuk membuat novel. Di rumah Watase terdapat patung tapir. Itu Watase sendiri yang menaruhnya guna untuk menangkal mimpi buruk. Merasa cukup menceritakan tentang Watase, Himura dan Alice akan istirahat dan tidur di kamar mimpi buruk itu lagi. Esok paginya, Alice sedang berjalan-jalan dengan Ezawa. Kesempatan emas untuk Alice yang ingin dekat dengan Ezawa, tapi Himura mengikuti mereka dari belakang. Seakan mengganggu suasana, Himura sedang memikirkan hari di mana Ezawa terjatuh di restoran sebelumnya. Tempat yang sama persis dengan Watase dulu terjatuh akibat penyakit jantungnya yang kambuh. Himura bertanya, apakah itu suatu kebetulan? Ezawa menjawab, iya. Dia baru tahu setelahnya kalau Watase pernah jatuh di tempat yang sama. Kemudian mereka sampai di tempat pohon yang tumbang itu. Andai saja malam itu pohon tidak tumbang, pasti pelaku akan membuang jauh mayat Oizumi. Yang menjadi tanda tanya saat ini adalah, apa tujuan sebenarnya Yuriko datang ke villa ini? Kenapa pelaku hanya menyembunyikan Oizumi tidak dengan Yuriko? Dan kenapa pergelangan tangan mereka dipotong? Sampai di titik ini, Himura masih belum menemukan titik terang. Dan kebetulan Sokabe baru tiba. Dia memberitahu ada sebuah kabar baru sambil mengajak mereka ke markas sementara divisi 1 di dekat TKP rumah Watase. Dan kabar itu adalah ditemukannya darah pada celana Oizumi. Darah itu cocok dengan milik Okita Yuriko. Hal ini menjelaskan dua korban dibunuh di tempat yang sama, tapi Yuriko yang dieksekusi pertama. Lalu untuk senjata yang membunuh Oizumi, sesuai dengan analisa Himura, kalau menggunakan busur panah, tapi meninggalkan pertanyaan untuk apa tali yang ditemukan di TKP Oizumi. Kemudian, saat polisi menyelidiki rumah Yuriko, di kamarnya ditemukan sebuah ponsel jadul. Saat ini masih diselidiki dan mungkin hasilnya akan keluar sore nanti. Dan juga di kamarnya terdapat album foto SMA. Di situ ditemukan kalau Yuriko seangkatan dengan Watase. Dan nama Watase sendiri berbeda dengan nama yang sekarang. Namanya saat SMA dulu adalah Bokoi Shinya. Himura teringat sebuah kasus di Osaka 10 tahun lalu. Kasus penusukan oleh anak SMA. Ayahnya yang mabuk dan mengamuk menusuk ibunya. Ayahnya kemudian mati karena ditusuk oleh anaknya. Anak yang ada pada kasus itu bernama Bokoi Shinya. Waktu itu, dia yang masih di bawah umur dilaporkan oleh anonim dan namanya terpampang di internet. Meskipun pada kenyataannya dia melakukan pembelaan diri, tapi isu di internet berbeda.
sehingga dia berhenti sekolah dan mulai mengganti namanya menjadi Watase. Jadi, dalam rentan waktu yang panjang, apa yang dilakukan Watase sebelum menjadi asisten Shirafuse? Cerita itu kemudian disampaikan kepada para tersangka yang dikumpulkan di restoran Mitsuishi. Yumi merasa Yuriko adalah penyebab Watase teringat kembali akan masa lalunya. Yumi merasa Yuriko adalah penyebab Watase teringat kembali akan masa lalunya. Dia tampak kesal dan menyetujui kalau Yuriko layak mati. Kemudian di sore hari kembali ke markas sementara. Data yang ada pada ponsel jadul yang ditemukan di rumah Yuriko sudah berhasil diambil. Terdapat histori SMS antara Yuriko dan Watase, di mana mereka masih berkomunikasi setelah lulus SMA. Entah apa yang terjadi di antara mereka berdua, kenapa tiba-tiba putus komunikasi. Tapi berdasarkan isi chat terakhir Okita yang ingin melakukan SMS panjang kembali dengan Watase, ada kemungkinan mereka berdua bertemu kembali jauh setelah menggunakan ponsel ini. Kauda. Masalahnya, tidak ada ponsel lain yang ditemukan di kamar Okita. Kemungkinan percakapan terakhir mereka ada pada ponsel Okita yang dibawa oleh pelaku. Di saat salah satu harapan petunjuk sekarang sudah sirna, Nishida datang membawa harapan baru. Di tengah-tengah hutan ditemukan 6 barang bukti. 6 itu adalah 1 pisau, 2 potongan lengan tangan, 3 ponsel di mana satunya ponsel jadul. Dari tangan milik Yuriko, tampak ujung kuku tangan itu dihancurkan seolah untuk menyembunyikan sesuatu, berbanding terbalik dengan tangan milik Oizumi yang tidak dihancurkan sama sekali. Untuk ponsel jadul dipastikan milik Yuriko karena di belakangnya ada foto dirinya. Menurut analisa Himura, pelaku ingin menghapus riwayat foto dan pesan pada ponsel ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pelaku sampai repot-repot membawa ponsel Yuriko? この犯罪は美しくない。 Akhirnya, Himura berhasil merapikan kasus ini yang begitu berantakan. Penyelesaian kasus akan diungkap. Pada malam hari, semua dikumpulkan di restoran Mitsuishi sambil makan malam. Tapi Ezawa tidak ada, jadi Alice akan memanggil Ezawa di kamarnya, tapi terdengar suara Ezawa yang tampak mencurigakan. Hai, 私はずっとベッドの中で待っています。 Saat masuk, ternyata dia sedang menulis sebuah naskah. Dia tidak tahu kalau suaranya sampai keluar. Selain menjadi editor Shirafuse, dia juga menjadi editor dari novelis pendatang baru. Berhubung dengan naskah, Himura meminta Ezawa untuk memeriksa naskah yaitu histori SMS antara Okita dan Watase. Saat Ezawa mengecek kertas itu, dia tampak terkejut pada kertas kedua yang berisi percakapan terakhir antara Yuriko dan Watase. 何かに驚いたようですね。 いえ、 Himura yakin Ezawa mengerti arti kata itu. Lalu dibawalah Ezawa menemui Shirafuse. Sebelum masuk ke Himura, Alice diminta untuk menjelaskan terlebih dahulu. Sarna, kata-kata yang dibuat oleh Shirafuse pada setiap novelnya. Kata-kata itu digunakan dengan maksud sebagai salam perpisahan. Tapi kata-kata itu sebenarnya berasal dari kata-kata kauda. Shirafuse pun mengatakan kalau Ezawa sering menyebut kata kauda. Karena dia menganggap kata itu unik, maka dirubahnya menjadi sarna. Alice membantah itu. Kauda bukan diucapkan pertama kali oleh Ezawa. Kata itu milik Watase. になってね。カウダ。 Kauda. Digunakan Watase dan Yuriko dalam komunikasi mereka. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku adalah meskipun dia sudah menghancurkan ponsel Yuriko, tapi ternyata Yuriko mempunyai ponsel lain yang ada di rumahnya. Lalu Alice melanjutkan novel Nightmare Rising sampai mana tulisan itu dibuat oleh Shirafuse. Himura dan Alice menaruh pertanyaan di kasus ini, yaitu apa alasan sebenarnya Yuriko datang ke villa ini. 1 bulan lalu dia pulang dari Amerika dan baru tahu kalau Watase sudah meninggal, di mana yang diketahui Yuriko kalau Watase bekerja dengan Shirafuse sebagai asisten. Atas dasar terima kasih karena sudah merawat Watase, Yuriko pun menjadi penggemar novel Shirafuse. で驚いた。以前渡瀬さんが書いたもんと同じやったからです。
Tidak ada bukti untuk ditunjukkan karena ponsel Yuriko sudah dirusak. Pasti di ponsel itu terdapat Watase yang mengirimkan novel karangannya melalui pesan kepada Okita. Berdasarkan histori pesan yang didapat, Yuriko mengatakan kalau dia ingin mendapatkan pesan-pesan panjang dengan Watase, di mana itu adalah cerita karangan yang dibuat Watase untuk Yuriko. Maka dari itu, Yuriko kembali ke villa ini, mencari sesuatu yaitu dokumen novel yang pernah ditulis Watase. Shirafuse merasa tuduhan yang dibuat Alice terlihat dibuat-buat. Jika tujuannya adalah untuk mengatakan kalau Watase adalah ghostwriter Shirafuse, maka tuduhan Alice tidak mempunyai bukti apapun. Jika hal yang dijelaskan Alice tidak bisa membuat Shirafuse mengaku, maka sekarang adalah giliran Himura. Okita Yuriko mengetahui fakta tentang Watase sebagai ghostwriter. Dia menemukan bukti yang dapat mendukungnya, dan jika dia bisa mendekati Shirafuse untuk membahasnya, itu bisa menjadi motif Shirafuse untuk melakukan pembunuhan. Himura akan mengeluarkan deduksi secara berurutan, akan digabungkan dengan beberapa imajinasi Himura di antara fakta-fakta yang akan dikeluarkan olehnya. Pada malam, setelah Shirafuse berpisah dengan Himura dan Alice, dia tidak menuju bangunan belakang rumahnya, tapi pergi menuju tempat Yuriko berada. Mungkin sejak kedatangan Yuriko, Shirafuse menyadari kalau Yuriko mulai mendekatinya untuk mengetahui perihal ghostwriter. Jadi, Shirafuse perlu mengajak bicara Yuriko. Tapi percakapan itu tidak berjalan lancar dan berniat untuk membunuh Yuriko. Setelah membunuh Yuriko, takut akan adanya tes DNA, dia berpikir untuk membakar sela-sela antara jari dan kuku Yuriko. Tapi karena tidak ada alat yang bisa membuat api, dia memotong pergelangan tangan kanan Yuriko menggunakan pisau yang ada di dapur. Lalu datanglah Oizumi yang tidak tahu apa-apa. Pada jam 21.42, Oizumi yang khawatir kedatangannya dengan taksi akan diketahui oleh Yuriko, dia turun dari tempat yang agak jauh menuju ke tempat yang tidak dia tahu akan menjadi tempat kematiannya sendiri. Oizumi yang murka melihat Yuriko yang terbunuh mulai melakukan perkelahian dengan Shirafuse. Di situ jugalah terjadi pembunuhan kedua yang dilakukan Shirafuse. Setelah Oizumi tewas, dia meninggalkan bekas tangan Oizumi di dinding dan lahirlah rencana untuk mengelabui semua orang dengan membuat pembunuhan itu seperti dilakukan oleh Oizumi. Setelah itu, dia membawa mayat Oizumi ke dalam mobil menuju ke tempat yang jauh. Disinilah rencana itu mulai berantakan. Karena jalan sudah tertutup akibat pohon yang tumbang, akibatnya dia harus merubah rencana. Menyembunyikan mayat Oizumi di sebuah gubuk dekat lokasi pohon tumbang itu. Rencana berantakan itu mulai menimbulkan kekhawatiran. Jika Oizumi berhasil ditemukan, berdasarkan bekas tangan yang dia buat, akan jelas kalau Oizumi pernah berada di rumah Watase. Tapi secara bersamaan, fakta kalau mayatnya dibawa ke gubuk ini menggunakan mobil pun akan ketahuan juga. Artinya, semua orang yang di dalam area pohon tumbang yang menggunakan mobil akan menjadi tersangka termasuk dirinya. Maka muncullah rencana lainnya dengan memotong pergelangan tangan kiri Oizumi untuk membuat seolah pelaku membunuh Oizumi di gubuk ini. Dan pelaku hanya membawa tangan kiri itu ke tempat pembunuhan Okita Yuriko. Karena kedua korban kehilangan pergelangan tangan, hal itu akan membingungkan penyelidikan. Agar terlihat sempurna seperti pembunuhan berantai, ditaruhlah tali yang ada di gubuk ini seolah itu adalah senjata yang membunuh Oizumi. Dan menaruh kursi di atasnya agar polisi tidak menyadari ada mayat di situ. Langkah selanjutnya adalah membuang dan merusak alat-alat bukti yang ada. 全てを終えて戻ってきたあなたはシャワーを浴びた後ここでこうやってグラスを傾けていたんだ。 Shirafuse masih dengan tenang menghadapi deduksi Himura yang panjang. Dari semua deduksi itu, menurutnya hanya satu yang benar, yaitu dia duduk di ruangan ini sepanjang malam sambil meminum sake. Himura menanggapi memang benar adanya kalau deduksinya seperti cerita yang dibuat dalam novel. Dan kali ini, dia akan melanjutkan deduksinya dengan gayanya sendiri dan tanpa ada imajinasi. Pondasi deduksi Himura adalah Yuge Yuichi yang menghindari pohon tumbang pada jam 23 malam 32 menit 36 detik. Itu adalah fakta yang sangat mutlak.
Yuge pertama kali menceritakan hal itu pada 3 orang di restoran Mitsuishi. Itu juga memastikan kalau keluarga Mitsuishi bukan pelaku pembunuhan. Kenapa bisa? Itu karena mereka baru mengetahui kalau adanya pohon tumbang, dan jika saat itu baru mereka memindahkan mayat ke gubuk adalah hal yang tidak mungkin. Itu sama saja mereka menunjukkan kalau mereka adalah pelakunya. Lalu Yahagi, dia sedang mendengar musik sekitar jam 23.30. Alibinya terkonfirmasi karena Yuge sempat mendengar musik yang diputar Yahagi cukup besar, sampai terdengar di dalam mobil dalam keadaan hujan deras. 聞かせることは不可能。二人が口裏を合わせる必要性もない。したがって矢作さんの死を。 Maka Yuge Yuichi, 3 orang keluarga Mitsuishi, dan Yahage Moe dipastikan mereka tidak bersalah. Siapa lagi yang tersisa yang tinggal di area ini pasca pohon tumbang? Siapa lagi yang tersisa yang tinggal di area villa ini pasca pohon tumbang yang mempunyai mobil? Tanpa tahu adanya sambaran petir yang membuat pohon tumbang memindahkan mayat dengan mobil ke gubuk, siapakah kira-kira yang bisa melakukan tindakan bodoh seperti itu? Jika Shirafuse menganggap semua ini adalah permainan, maka Shirafuse harus mengakui kekalahannya. Dan Shirafuse pun ditangkap oleh polisi. Kasus serta film ini pun selesai. あんたの見てる悪夢はな、現実だ。